begitu bathtubnya udah stand alone, terus dia kaca gitu kan. Wah, itu pokoknya bagus lah gini. Nah, begitu kita ada anak-anak, nggak bisa begitu lagi gitu. Kita baiknya masuk pembahasan topik nomor 1. Ya. Di sini kemarin waktu ngobrol-ngobrol, saya mulai dari Christine dulu deh. Dari sini seni desain deh, ya. Supaya kan udah paling lama kan, belum pernah udah lama nggak ketemu lagi gitu ya kan. Ya, ini ngomongin tentang design approach nih dari perempuan sendiri ya kan. Itu ada ngefeknya nggak? Nah, ini mungkin bisa diceritakan. Kita ngomong design approach dulu nih. Ini kita santai aja kan ya? Iya, santai aja. Ini kan awalnya aja pembukaannya design approach. Ke belakangnya gibah kayak. Itu namanya nggak santai. Awalnya biar kelihatan berbobot ya. Yoi. Serius dulu gitu. Oke. Kalau dari aku pribadi ya, kan aku nih dulu memang ya sebagai perempuan lah istilahnya gitu ya. Kita ngomongin perempuan ya gitu. Kalau aku ngedesain tuh memang dari dulu itu memang senengnya tuh pribadi sukanya tuh yang simple, lurus, kosong gitu kan. Nah, terus habis itu juga pokoknya yang nggak banyak ornamen gitu. Jadi kalau misalnya aku presentasi gitu ke klien, pasti keunggulannya nih Bu, Pak, low maintenance gitu. Gampang bersihinnya. Jadi nggak perlu angkat ini, diiniin, angkat ini, nggak perlu Bu. Jadi langsung gini aja, langsung lap gitu. Karena kan perempuan kan pasti, kalau aku ya pribadi, itu pasti gimana caranya biar beresin cepet nih. Habis itu udah gitu. Nah, itu yang terjadi sama aku kalau misalnya aku pribadi ya. Nah, cuma memang saat aku udah gabung di Putri Bali Group, itu kan ada suami aku, terus habis itu ada yang lain gitu ya, grup BOD yang lain gitu. Memang ada terjadi penyesuaian gitu nih, penyesuaian di mendesain gitu. Jadi desainku tuh nggak lagi melulu simple, lurus, kosong gitu, karena memang klien tuh nggak semuanya suka seperti itu kan gitu. Jadi aku juga harus belajar untuk tidak memaksakan kesenanganku sendiri kan gitu ya. Nah, di situ aku belajar terutama sama suami aku gitu. Dia kan di Putri Bali Design ya, kan aku di Sini Seni gitu kan. Memang kalau Sini Seni kan memang lebih ke yang simple gitu kan. Kalau Putri Bali itu lebih ke desainnya tuh lebih eklektik gitu. Jadinya tuh banyak pernak-pernik. Jadi suami aku tuh nggak bisa ngelihat dinding kosong gitu. Pasti diisi artwork apa segala macam yang mana itu tuh sangat bertentangan dengan keibu-ibuanku gitulah istilahnya kan. Duh, pengennya ini gimana bersihinnya? Ya orang kan kalau udah nge-hire kita pasti udah punya orang yang bisa bersihin itu. Kamu ngapain mikirin itu gitu. Terus habis itu di situ aku menyesuaikan diri juga gitu. Nah terus akhirnya kita lama-lama aku juga bisa menyesuaikan diri lah ya. Nah ketika aku sudah punya anak nih, nah ini nih di sini. Ketika sudah tidak bisa menyesuaikan diri bahwa desainku tuh sudah bisa mengikuti, mengakomodir kemauan klien ya, jadi tidak idealismeku sendiri kan. Nah itu akhirnya aku belajar yang lain lagi nih. Jadi anakku itu kan kebetulan kan aku udah punya anak nih, anakku 2 cewek, dan anakku tuh aktif gitu. Aktif tuh dalam artian ngawur gitu ya, jadi lari ke sana ke sini gitu kan, lompat sana lompat sini. Nah ketika kita stay di hotel, anak-anak tuh lari lah di kamar hotel gitu kan. Terus habis itu lompat dari tempat tidur gitu. Nah di situ kita baru menyadari bahwa oh ternyata ada safety dan fungsi
yang harus kita utamakan nih di dalam desain. Jadi nggak hanya estetik itu kan udah pasti ya gitu. Jadi pendekatan kita tuh jadi lebih ke fungsi gitu. Jadi gimana desainnya tuh bisa nggak membahayakan anak-anak juga gitu, apalagi kalau klien kita punya anak-anak gitu kan, anak-anak yang masih kecil gitulah. Jadi misalnya kayak bednya tuh ujung-ujung bednya kita round, terus habis itu jadi kalau misalnya anak-anak kepleset, kejeduk tuh nggak bocor gitu, jadi dia cuma bengkak aja gitu. Terus habis itu, karena itu kejadian di anak saya tuh agak aktif gitu ya, bukan agak aktif sih, aktif banget gitu. Nah terus habis itu juga misalnya ada lagi kita belajar soal railing gitu ya, kita bikin railing tuh jangan yang bisa dipanjat gitu, emang bagus gitu, cuma ketika itu bisa dipanjat kan itu bahaya ya buat anak-anak kayak gitu. Terus habis itu tinggi railing juga kita harus perhatiin gitu, kalau misalnya railingnya mau tinggi, dari kliennya tetap mau tinggi, kita harus materialnya kita harus ganti, jangan yang misalnya jangan yang ngeblok banget kayak gitu kan. Banyak ya opsi gitu. Terus misalnya kita tuh dulu senang banget ngedesain tuh dengan bathtub yang standalone gitu karena bagus gitu. Terus habis itu begitu bathtubnya udah standalone, terus dia kaca gitu kan, wah itu pokoknya bagus lah gini. Nah begitu kita ada anak-anak, nggak bisa begitu lagi gitu, karena anak-anak tuh akan jungkling gitu loh ketika dia main di bathtub gitu ya. Nah kita nggak bisa untuk seperti itu. Jadi kita harus tahu juga ini hotel mau untuk apa Bu, untuk honeymoon atau untuk apa gitu kan, kita mesti tanya juga ya ke klien. Nah itu kita juga belajar juga tuh dari situ, ketika kita nggak pakai bathtub yang standalone itu kita bisa ngawasin anak-anak kita sambil duduk gitu, dan itu jadi safety buat anak-anak juga gitu. Dan macam-macam lah, kayak misalnya di foyer tuh harus ada penerangan gitu, jadi anak-anak tuh nggak takut ketika misalnya masuk ke kamar, buka pintu tuh itu udah harus apa dulu nih yang nyala gitu, paling nggak di bagian bawah udah terang gitu. Jadi anak-anak tuh nggak takut kan. Anak saya juga selain ngawur juga banyak dramanya gitu. Jadi kan kalau misalnya itu terang, itu meminimalisasi drama itulah gitu. Jadi langsung masuk gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya takut karena gelap apa gitu. Kalau anak saya tuh soalnya banyak aja ada alasannya. Nah itu hanya dan banyak lagi lah itu di salah satunya sih itu ya gitu, kalau misalnya dari saya gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from Tuji Studio, and I'll see you on the other video.